Jadi belakangan ini tuh lagi banyak banget orang-orang yang lagi pengen resign, lagi pengen nyoba karir baru, tapi bingung nih, ini adalah jalan yang benar atau enggak. Jadi di sini kita bertiga bakal bahas topik tentang resign, apakah lebih baik job hugging atau job hopping di masa sekarang. Jadi perkenalkan dulu semuanya, aku Juwita. Dan gue Roy Pratama. Dan gue Ahmad Rizal Maulana. Jadi di sini sebenarnya kita bertiga udah pernah resign. Ya. Yang mereka berdua sebenarnya sekarang udah lebih free dan aku yang masih kerja di corporate. Jadi kita akan bahas dulu nih. Pertama, gimana sih kalian pas mutusin buat resign itu awalnya karena apa? Karena apa? Oke. Roy dulu deh, boleh. Jadi Roy. gue dulu. Jadi basic gue adalah gue itu suka banget sama bisnis kan. Nah, karena gue suka sama bisnis, gue itu pas kerja agak bimbang tuh kadang. Karena gue selain pekerjaan utama gue selalu mencari project-project di luar pekerjaan, ya di luar kantor. Nah, akhirnya di situ pun gue karena tipikal gue itu nggak suka diatur kan sebenarnya. Gue itu selalu mencari pekerjaan yang nggak terlalu susah untuk gue kerjakan. Makanya di awal-awal kan gue cuma supervisor aja kan. Jadi gue memutuskan untuk resign itu lebih tepatnya karena panggilan hati sih. Karena gue itu nggak biasa untuk disuruh-suruh dan gue juga banyak yang pengen gue lakukan. Akhirnya gue memutuskan untuk resign dan posisi terakhir gue itu kan lagi megang satu project besar ya, itu sebuah residensial kan. Gue ngedesain satu residensial yang lumayan gede. Nah di situ gue ngerasa kayak gue stuck di situ-situ aja. Jadi akhirnya gue pengen resign dan pengen ngembangin perusahaan gue sendiri lah gitu. Tapi lebih tepatnya gue pengen kaya aja sih, lebih cepet kaya sih. Ya nggak? Kalau lu Jal? Kalau gue gini ceritanya. Jadi memang ada namanya kenyamanan dalam bekerja. Terus Privilege lu mendapatkan pekerjaan itu adalah kenyamanan, itu nomor satu. Nah pasti itu ya nomor satu, karena kalau namanya lu desain atau arsitek itu harus mood-moodan. Nah itu arsitek itu harus mood kan, mood. Terus satu lagi itu kayak apa, komunikasi yang enak gitu. Nah, kadang yang gue dapetin di kantor lama gue itu komunikasi nggak enak gitu. Nah tapi moodnya enak, cuma kadang kalau emang ada atasan yang, gue punya dua atasan, yang satu baik satu jahat, tapi yang jahat itu yang paling atas. Yang atas ini kayak rada-rada memang secara komunikasi enak, tapi secara penyampaian nggak enak. Jadi kan beda nih, penyampaian itu rasanya, komunikasi itu kayak semacam benang yang tersampaikannya lah gitu. Nah itu menurut gue agak kurang enak, akhirnya gue memutuskan untuk resign. Sebenarnya resign bukan karena hati gue sih, kayak memang balik lagi pengen kaya juga, dan satu lagi juga pengen apa, pengembangan diri gue itu ya udah cukup lah di sana. Memang dulu gue awal-awal kerja di tempat gue itu magang, lalu naik ke karyawan tetap. Nah itu pas udah karyawan tetap gue merasa jenuh, nggak berkembang, akhirnya gue harus keluar gitu. Kalau kayak gue kayak gitu. kalau gitu, fun fact-nya adalah gue sama Rizal emang pernah kerja bersama, kerja bareng di lah satu gitu. kantor. Ya satu kantor dulunya. Akhirnya dia resign dan gue melanjutkan tapi di beda perusahaan lah. Nah setelah gue suruh dia untuk, jadi dulu gue sering proyekan bareng lah intinya gitu. Jadi Gitu. sekarang kalian berdua kerja di mana? Di belakang. Ya, jadi kita berdua kerja, kita bikin namanya studio Ropa Studio. Nah itu bergerak di desain and build. Nah itu lebih ke bangunan residensial, terus komersil, terus juga banyak sih perkantoran juga gitu. Jadi kapan lu resign nih? Ya. Gue lihat nih. Ya, kita lihat nanti ya. Dan satu lagi interior. Nah itu. Oh iya, Interior juga. karena sekarang syutingnya masih numpang di kantor Opa. Gak apa-apa. Rokok punya kantor santai aja, 3 lantai. Jadi kalau kalian ingin booking buat lantai 1, lantai 2 untuk studio kalian, boleh banget kontak kita. Asik. Ya gimana nih? Terus pas hari pertama setelah resign apa? Kayak perasaannya gimana, kayak ya ngapain ya, enggak ya?
Apa langsung tahu mau ngapain? Sebenarnya balik lagi ya, kalau di gua udah tahu mau ngapain karena sebelumnya itu, Udah disiapin. udah disiapin. Jadi gue itu resign bukan karena gua nggak ada project atau bosen terus gua keluar, gua nggak kayak gitu. Gue itu, lagi sedang banyak project masuk ya, kalau nggak salah itu ada 5 sampai 7 project yang masuk, terus akhirnya, gue mutusin buat resign. Karena kan gue kasihan nih sama, partner gue nih, sendirian nih. Akhirnya ya udah gue resign aja deh, gue bantuin dia. Lu Jal, Gitu. Apa nih Udah. kalau dari resign-nya gue ya? ya setelah resign apa yang terjadi? Ya alhamdulillah makin berkembang sih, itu sih. Bayangin lu aja dalam penjara, dan terus keluar dari penjara itu agar bisa untuk menjadi lebih baik. Nah itu, anjas pokoknya. Terus ya hari pertama gue resign ya gue istirahat dulu lah intinya. Karena memang Capek. kalau kita bekerja itu apalagi di Jabodetabek yang paling melelahkan itu ada pekerjaan yang berangkatnya itu jauh banget gitu. Kebetulan ya gue dapat kantor di Mampang sih, alhamdulillah waktu itu dulu sebelum ada 2 kantor dulu di Permata Hijau sama di Mampang Subroto, Mampang Subroto lah. Itu kalau di Permata Hijau sejam, kalau di Mampang itu setengah jam. Cuma ya balik lagi karena ketika berangkat itu mut-mutan kan, macet, karena macet itu yang bikin mood kita jadi misal berantem sama orang di jalan itu bikin jelek. Tapi alhamdulillah ya setelah resign kita gue istirahat dulu lah. Sehari 2 hari healing dulu baru lanjut ya kerjain proyek-proyek lain. Kalau lu sendiri nih, kan lu kan, nanyain gue nih resign ya, kita berdua resign. Nah, lu sendiri ada nggak sih, kan lu kalau nggak salah ya lu beberapa kali pindah kantor ya? Nah, itu kantor yang paling gimana gitu? Maksudnya ceritain dong coba pas lu resign dan nentuin resign-nya gitu. Sebenarnya yang company pertama yang gue resign itu kan lumayan gede ya. Nomor satu ini di Indonesia lah di bidang itu. Oke. Yang dulu pas baru itu tuh pekerjaan pertama setelah lulus kan. Itu tuh gue melihat di LinkedIn semua teman kita tuh pada di studio dan junior arsitek, junior interior gitu-gitu semua. Dan gue kerjaannya adalah design engineer. Oke. Jadi kayak sebenarnya oke kan, kayak gajinya pun sebenarnya nggak beda jauh sama yang mirip-mirip lah, range fresh graduate lah. Cuman gue merasa kayak orang-orang jadi arsitek kok gue enggak. Oke. Jadi akhirnya gue sekali kontrak, pas kontrak pertama tuh 6 bulan, itu gue setelah kontrak habis gue langsung resign. Nggak yang mempertahankan, padahal itu tuh company-nya oke, gede juga, dan kalau gue udah 2 kali kontrak itu udah auto kartak. Dan gue Padahal udah lumayan ya dia. Ada. Abang dia aja nggak bertanya. padahal BPJS apa segala benefit buat karyawan tuh di cover dari company-nya, sebenarnya gue aja. Dan ya sekarang terjebak di company yang benefitnya cuma gaji. Oke, itu agak susah sih. Walaupun lu kalau di kita pun sama ya. Nah, baik lagi nih di kantor lama gua dikontrak terus BPJS tenaga kerjaan dapat tapi padahal enggak. Plus minus. Itu sulit. Itu agak susah sih. Terus pas hari pertama gue resign, emak gue nyuruh udah pulang aja ke rumah, gak usah ngekos. Karena kalau ngekos kan bayar kosan kan. Terus gue kayak gue telepon, enggak, pokoknya 2 minggu lagi dapat kerjaan kok. Pede banget. Pede banget. Akhirnya dapat. Oh. Dapat sama jalur orang dalam, jalur teman kan, kasih kerjaan. Yang juga nggak bertahan lama, yang akhirnya gue resign. Ya. Itu juga gue ngalamin sih. Apa? Jadi pas gue resign itu gue bareng sama dia kan, resign. Terus jaraknya jauh kan tapi kan? Apanya nih? Jarak resignnya? Enggak, harinya sama. Hari sama. Sama. Jadi pas gue salaman, dia juga salaman. Jadi pas dia masukin berkas, iya. Berkas lagi meeting kan orang-orang manajer di Europe lagi pada meeting kan. Terus dia ngasih berkas, salaman sambil, "Pak, saya resign hari ini." Gitu. Nah, habis dari dia saya masuk. Saya resign jam 2. Gitu. Bisa gitu ya. Iya. Nah, dari situ gua sebenarnya sebelum gua resign itu gua udah bilang ke dia. Karena kan sebelum gua resign pun kan kita emang udah partneran kan. Gua bilang kalau seandainya gua resign dan gua ada job untuk
untuk desain aja gue akan ambil itu karena gue nggak begitu suka di lapangan kan. Akhirnya pas gue resign itu gue ditawarkan lah apa namanya, ada suatu perusahaan yang nawarin gue buat masuk sebagai desainernya. Akhirnya gue ambil dan gue udah minta izin juga buat dia. Tapi ujung-ujungnya juga gue resign ya, nggak nyampe setahun ya. Mungkin panggilan sih ya kali itu. Pernah nyesel nggak setelah resign kayak ini benar nggak ya kalau kalau ternyata misalnya gue abis ini nggak dapet proyek gimana gitu-gitu, ada kepikiran nggak? Oke, lu mau jawab dulu? Dulu lah. Jawab dulu ya. Ada dulu. Kalau dari gua sih nggak ada penyesalan sama sekali ya karena namanya proyek itu kan bisa dicari apalagi kan sekarang tuh zaman digitalisasi lah, zaman di mana-mana orang bisa dapetin sesuatu hal itu dari internet, dari Sosmed. dari sosmed dan lainnya gitu kan. Menurut gue sih nggak ada penyesalan, justru itu menjadi apa ya, jadi alat bantu gue untuk bisa melakukan proyek sekarang ya gitu loh, dari digitalisasi, dari sosmed. Kadang ya kita bisa ketemu orang-orang yang random di luar sana, ada yang baik, ada yang agak kurang juga. Sebenarnya balik lagi networking itu perlu, cuma bagaimana caranya atau posisinya kita bisa manfaatin networking itu lah. Oke, kalau gue tuh nggak ada nyeselnya. Gue nggak tahu ya. Gue nggak nyesel sih, karena gini, karena saat itu posisinya adalah gue lagi ada banyak project. Dan itu pun gue udah ada apa namanya barrier-nya lah, minim barrier-nya gitu lah. Gue udah ada project sekian dan gue udah punya backupan dana untuk selama 1 tahun gue. Selama 1 tahun dan itu untuk running perusahaan gitu. Jadi kita tuh nggak ada masalah untuk kalau seandainya nggak ada project beberapa bulan gitu. Tapi sih kalau bisa kita emang ada targetnya tiap bulan kita harus dapat sekian untuk nutupin biaya operasional. Tapi itu untuk yang sebelum apa nantinya nextnya. Tapi untuk ya dana cadangan kita lah. Jadi untuk beberapa bulan untuk gaji kita berdua pun masih aman gitu. Nggak harus yang panik lah kalau bulan ini nggak ada proyek, bulan depan kita makan apa ya, nggak gitulah. Tapi kita gue udah tentuin kalau gue resign gue harus ada dana sekian untuk perusahaan buat berjalan gitu. Dan itu fun fact-nya dana itu bukan dari gue ya, maksudnya emang dana itu udah terkumpul ketika kita proyek-proyek sebelum-sebelumnya itu. Soalnya gue setelah dipikir-pikir agak nyesel juga resign di company pertama itu ya. Kenapa tuh? Coba dong. Karena ya kan sebenarnya gue resign bukan karena merasa nggak bebas apa gimana ya, karena gue merasa gue bisa mendapatkan company yang lebih baik. Padahal setelah sekarang berapa kali ganti company itu yang paling terbaik. bukan terbaik sih, kayak dia Biasa yang aja. paling memanusiakan karyawan gitu. Ternyata Kayak perusahaan sebelumnya gitu. iya, karena di orang-orang di sana pun timnya tuh oke gitu loh. Maksudnya kayak kalau ada yang salah nih semuanya tuh diselesaikan dalam tim. Kayak si leadernya pun ngejagain nih anak-anaknya kalau bikin kesalahan ya udah selesaikan dalam kita dulu, jangan sampai keluar dari tim kita gitulah. Jadi emang ya leadernya bagus, company-nya oke, benefitnya juga sebenarnya oke. Emang gue keluarnya karena idealisme aja. Yang sekarang kayak udah ya idealis. Kayaknya butuh hidup daripada butuh idealis. Idealis penting sih, cuman kan kita juga butuh realistis ya. Iya, harusnya melihat keadaan. Gue kemarin kan kayak wah semua orang di LinkedIn jadi arsitek kok gue enggak gitu. Tapi itu sebenarnya gue nyeselnya. Dan itu gue duit pokoknya tabungan gue sebelumnya habis buat nonton konser dan duit yang gue pegang cuman duit gaji bulan gue resign itu. Soalnya kan sekarang banyak banget nih Gen Z ngerasa stuck, terjebak lah di company yang mereka sekarang kerjain. Kayak mau resign tapi takut nggak punya duit, takut nyari kerja susah gitu-gitu. Dan keluar dari dan apply kerja selama masih kerja di suatu company itu kan nggak mudah karena cuti belum tentu dikasih yang gitu-gitu kan. Jadi kayak banyak orang-orang sekarang yang ya itu dia terpaksa stay di company sekarang karena masalah ekonomi sebenarnya, finansial. Menurut lu berdua nih, resign tuh adalah kayak
ya udah nih gue menyelamatkan diri dari company yang kurang baik ini, atau kayak ya udah gue kabur aja karena gue nggak kuat. Ini balik lagi ya, kalau dari gua, jujur gue sih nggak ada masalah Sama mengenai company-nya kan. company-nya, iya Oh. benar, nggak ada masalah. Cuman yang salah adalah guanya nggak bisa ada waktu di project yang Luar-luar. membutuhkan gua, ya karena kan gua harus ketemu klien, harus supervisi bangunan apa namanya, bangunan-bangunan gua gitu kan, proyek-proyek gua lah, project-project. Jadinya gua bukan masalah di perusahaannya, tapi gua yang agak susah untuk membaginya. Karena kan kalaupun gua ada side job harusnya di Iya. setelah pekerjaan utama gitu. Kalau udah sama. Tapi kan pekerjaan gua harus full time ya. Namanya desain build, klien bisa sewaktu-waktu bisa WA, bisa butuh meeting dan lain-lain. Nah, itu yang gua bukannya gua ada problem dengan perusahaannya, tapi gua lebih ngasih waktu lah buat itunya, gitu. Lalu Jal? Jadi kalau resign itu menurut gua bukan untuk menyelamatkan diri dari company yang toxic ya, tapi resign itu ini perspektif masing-masing aja ya. Ada yang ngerasa dia nggak nyaman di dalam pekerjaannya, atau ada yang ngerasa dia nggak berkembang di dalam pekerjaannya, itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau gue itu kan memang dua hal itu sinkron kan, seperti itu loh. Tapi gue lebih memilih gue nggak terlalu berkembang di sana seperti itu loh. Mungkin ya bisa dibilang ya secara teknik dasar atau teknik lanjutan dalam bekerja itu gue nggak terlalu naik. Mungkin kalau di luar sana kan gue bisa kenal sama orang lain yang lebih berpengalaman, terus lebih ahlinya mungkin seperti itu kan. Nah, terus kalau buat apa ya? Kalau buat kita nggak toksis atau perusahaan toksik itu ya memang ada beberapa, cuma ya itu sebuah hal yang nggak bisa apa ya, nggak bisa kita lepaskan dari sebuah perusahaan seperti itulah. Ada ya, balik lagi pribadi manusia kan masing-masing berbeda ya gitu. Kita harus bisa menerima dan kita harus bisa menyaringnya juga kan, seperti itu kan. Nah, kalau gue sih mungkin seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita sangkut pautkan, cuma itu dua hal yang paling berhubungan seperti itu. Jadi menurut lu tadi Roy kan lu bilang lu keluar karena udah ada project kan. Iya, Udah betul. maksudnya di luar di sampingannya ada banyak. Berarti menurut lu akan lebih aman kalau resign setelah ada income lain yang minimal setara sama gaji lu saat itu. Apa gimana? Kalau dari gua benar, harusnya kayak gitu ya. Karena Biar kalau aman. harus minimal setara dulu sama gaji lu ketika lu di perusahaan. Karena itu kan mau nggak mau kan lu harus bekerja lebih ekstra ya kalau lu bikin perusahaan sendiri ya. Karena kalau seandainya lu bekerja di perusahaan lain, lu cuma datang kerjain apa yang harus dikerjain, habis itu pulang, oke. Lu nggak harus mikirin gaji lu bulan depan, bulan selanjutnya gitu-gitu. Dan kalaupun lu udah ngerencanain untuk apa namanya, untuk resign, tapi lu belum ada backupnya, itu menurut gua itu Itu bunuh diri. bunuh diri sih, langkah-langkah yang sangat amat-amat bodoh lah untuk dilakukan. Karena ya minimal kalau lu udah di umur segini, apalagi di umur-umur kita, eee, kita kan juga perlu hidup ya, Iya. dan hidup tuh butuh duit gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita tetap harus kerja dulu. Kalaupun kalian atau enggak lu mau resign nih, minimal lu harus ada side job yang udah berjalan, ataupun ya lu harus ekstra waktu untuk bekerja di luar pekerjaan. Minimal nutup biaya hidup dulu lah ya. Iya, Nggak harus kayak lu harus buat dulu lah untuk apa, dana darurat gitu-gitu. Buat nentuin lu nantinya mau kemana gitu. Betul. Nah, intinya satu, kalau lu resign harus ada dana darurat juga, dan lu harus juga punya pokoknya sebelum resign harus nabung dah. Iya sih. Lu resign ya Setuju selama banget. nggak harus nabung juga sih, maksud gua setiap Harus ada lu pegangan. kerja harus ada nabung, pokoknya harus ada tabungan gitu, jangan pernah dihabiskan foya-foya atau apa. Gue tipikalnya orang itu nggak suka apa ya, nggak suka terlalu healing, dikit-dikit healing gitu. Healing boleh, cuma ya semurah-murahnya aja lah kayak gitu. Walaupun lu minggu lalu ke Bali. Minggu lalu ke Bali, minggu lalu lagi gue nih Garut, jadi lumayan kosnya banyak. Cuma kan balik lagi ya, alhamdulillah itu gue punya tabungan sendiri lah. Nggak, gue nggak pernah masalahin duit, cuma ya lu jangan pernah dumel ke gua duit lu habis gara-gara lu healing. Dah, itu berarti lu bodoh, berarti nggak bisa ngatur duit. Tapi kalau orang-orang yang kayak ini kan lu berdua resign karena
emang ya si Rompa ini udah berjalan lah. Iya. Kalau orang-orang yang kayak misal kayak gue nih, Ah. masih kerja di company, belum ada nih sampingan yang lain. Menurut lu gimana? Tapi company yang sekarang tuh udah terlalu tidak sehat. Oke. Kalau dari gua sih mending menurut gua lu pilihan antara dua, lu kalau lu nggak bikin side job yang lain, lu harus ada backup untuk pekerjaan, maksudnya lu cari kerja dulu mulai dari sekarang sebelum lu resign. Cuman kalau lu agak susah untuk keluar, kan kita kan juga perlu Iya. interview gitu-gitu. Nah, ya itu lu harus pintar-pintarnya lu sih, gitu. Cuman kalau emang agak susah banget, menurut gua minimal lu punya dana darurat untuk beberapa bulan dan lu resign nggak apa-apa, gitu. Kalau dari Minimal gua sih dana gitu. darurat dulu kan. Iya betul, lu harus hitung dulu gitu, kebutuhan lu berapa. Gue dulu juga kayak gitu sih, tapi emang sholat itu penting banget. Ya ibaratnya buat ada yang toxic itu emang harus kita nggak bisa meredamkan amarah toxic orang ya, Iya sih. apalagi dia cuma jabatan tinggi kan. Iya lagi. Yang ngomong kita sholat sama healing itu sih. Ya, tapi ada satu bro, Apa? gue nggak tahu ya, ini kalau kata partner gue yang satunya ya, teman gue, Nah. dia bilang kalau gue selalu dapat project nih tiap bulan gitu, dia bilang lo habis sedekah Roy. Iya sih. Jadi gue tuh selalu sedekah di kita bisa tuh, karena gue paling mager, pokoknya gue harus ngambil cash, gue kan cashless banget nih. Otomatis ya. Iya, dia ngambil selalu otomatis lah gitu. Dan itu pun gue diajarin sama mantan gue kan. Iya. Kan itu Sholat gue cobain dan dan sedekah lah. iya, ternyata works gitu. Lu sedekah aja yang lu punya, habis itu nanti ya nanti mungkin ada rezekinya lah dari sana ya, mengalir ya. Dan satu lagi, sedekah itu nggak harus melalui orang miskin. Sedekah itu bisa lu pekerja kayak Gojek atau GoFood, kayak habis nganterin makan lu kasih tips 1.000 2.000, itu lu udah sedekah gitu. Atau mau sholat Jumat lu infak, kalau buat akhwat itu ya mungkin sedekahnya sedekah Jumat berkah, itu kan balik lagi ya, sedekah itu nggak harus melalui orang miskin, tapi melalui orang yang membutuhkan. Beda ya orang miskin sama orang membutuhkan ya. Orang miskin itu kan meminta, tapi orang membutuhkan itu banyak lah. Ada yang butuh duit, ada yang butuh beras, nah itu yang harus bisa kita sedekah. Nggak semua orang miskin, nggak semua orang kaya itu miskin, cuma yang orang miskin itu ya gitulah. Kadang ada yang benar-benar nggak tahu diri atau ya gimana, pokoknya gimana lah gitu. Ya gue udah baik banget ketemu orang miskin yang nggak jujur atau gimana, ya mungkin ya udahlah, gue harus membelokkan lagi, ya membutuhkan lebih penting seperti itu. Tapi sejauh ini lebih susah kerja sendiri, dan sekarang kan kayak lo ngatur duit sendiri, ngatur kalau kerja nyari klien sendiri juga, apa semuanya sendiri, atau di kantor kayak ya udah lu kerjaan cuma mendesain, udah yang nyari klien orang, yang nyari itu orang. Kalau sekarang lu berdua sendirian nih, nggak sendirian ya, satu tim kayak semuanya lu berdua yang ini. Ya baik lagi sih, manage orangnya seperti apa sih itu. Kalau gue kan kalau gue mau ini kan nyari klien. Ketika udah dapet klien, ya kita buat skematik desainnya dulu lah. Seperti itu. Skematik desain kayak 3D modelingnya. Lalu setelah udah deal sama klien, baru kita lempar ke freelancer. Nah freelancer ini ya berarti ya kita bagi-bagi rezeki juga kan, seperti itu. Makanya kalau dibilang ya itu sedekah juga saling berhubungan lah, seperti itu kan. Nggak semua sedekah itu ya mereka aja mungkin. Kalau gue tetap ya pekerjaan itu juga masuk ke sedekah juga. Ya, terus habis dari freelancer ya baru nanti kalau udah kebul ya kita balik lagi buat ke tukang-tukang. Nah, kita juga punya program ya Jumat Berkah juga ke tukang kita gitu. Jadi ya itulah, manage tim itu paling penting banget sih dalam pekerjaan. Apalagi kalau arsitek itu rata-rata kerjanya tim kan, bukan individualis kan. Beda ya sama orang-orang kayak dokter, itu harus individu. Dokter juga tim sih sebenarnya. Cuma ya buat ya operasi ya harus dia sendiri kan. Tetap tim sih itu, manage tim, work balance-nya, cash flow-nya harus dijaga, semuanya sih. Jadi lebih susah sekarang apa pas dulu lu tinggal gambar dong? Lebih susah sekarang. Tapi kenapa kita ngambil itu ya? Justru kalau hidup itu lebih enak, tantangan susah. Yang susah. Iya. Iya. Dulu aja gue nggak punya utang, gue pengen ngutang. Karena gue punya prinsip kalau kita punya utang, kerjaan kita jadi semangat. Cuma buat orang beda gitu. Cuma ya udahlah, jangan deh
Tapi jangan kalau utang itu. Utang Iya. itu kalau belum kita mendesak. Beneran. Jadi Ya paling gue cuma nambahin aja ya, kalau tadi omongan si Rizal kan kita juga ada kalau dapat project nggak selalunya kita semua mengerjakan. Yes. Tapi itu akan kita kontrol semuanya lah gitu. Ya akhirnya saya biasanya gue sih sama Rizal selalu bilang kita coba cari freelance aja atau enggak ya cari anak lah. Jadi kita ada beberapa anak magang juga yang kita hire buat ngebantuin kita dan ya harus ada timbal baliknya kita kasihkan. Nah, untuk susahnya lebih susah sekarang pasti. Kalau dulu kan kita cuma ada tugas ini kita kerjakan gitu kan. Karena dulu kan udah eh, kita nggak harus mikirin marketing dan lain-lain. Dan sekarang ya gue harus bagi badan lah sama Rizal lah. Kalau dia di bagian desain dan pembangunan, gue sebagai marketingnya. Ya kadang juga kita kebalikannya lah gitu. Kadang gue juga ngebantuin dia kalau seandainya emang udah agak krusial, mungkin dia juga terlalu banyak ya lagi desain banyak, ya gue akhirnya ke lapangannya gitu, ngebantuin dia lah, nge-backup. Ini aja dia sambil kerja ya. Kerja dulu bentar, kerja mobil. Dia sambil kerja cuman lagi dipaksa aja sama dia. Ya, guys. kita harus menjaga inilah, menjaga intensitas antara klien lah. Kalau kita ada di dunia sekarang ya sekarang gitu. Karena janji itu dari utang lah janji, asik. Oke. Kita ada intermezzo. Kalau kalian yang ada bau badan, jangan lupa beli parfum. Betul. Nah, gue punya parfum sama si Roy juga, namanya Lacroix. Nah, Lacroix ini punya tiga merek, ada yang hair, tiga varian, sorry, bukan tiga varian. Earth, his, her, for him, sama for Dead. dead. Nah, itu. Hafalan gue. Jadi nanti linknya ditaruh di bawah ya guys. Iya. Sama kalau ada yang kepo-kepo, kita juga punya ya Ropa Studio lah. Itu desain and build dan ya itu buat kalian yang lagi pengen buka usaha, bisa hubungin kita juga karena kan kita juga ada retail kan, komersil, jadi kalian bisa ya nego-nego lah sama kita lah biar nggak pusing mikirin branding bangunannya lah gitu. Gak usah takut untuk kerja sama, Bre. Kita udah pengalaman lah gitu, udah pengalaman ya, udah lama juga dari 2021, dari kuliah udah mulai kerja lah, rintis dikit-dikit lah. Sekarang udah banyak rintisnya. Alhamdulillah udah banyak. Terus tapi menurut lu berdua kenapa orang-orang seumuran kita banyak yang kayak yang nggak betah di kantornya gitu, kayak mau resign. Jujur sih sebenarnya kalau pertanyaan itu lebih cocok ke lu ya. Gimana tuh, coba jawab dong, kenapa lu nggak betah ya? Sebenarnya pertama karena gue udah ada pembanding yang company pertama itu tadi ya. Oke. Yang sebenarnya menurut gue setelah dipikir-pikir sekarang, menurut gue dapat salary segitu tuh wajar karena ya gue fresh grad, belum ada pengalaman, kayak yang padahal itu setelah 3 bulan gue kerja dan gue minta review dan sebenarnya gaji gue dinaikin. Oke. Cuma Idealis ya. iya, gue kayak dari awal tuh menerima, karena ingat gak sih dulu pas gue cerita kan, gue cerita pas kita nongkrong nih ramean, terus pada bilang kayak wah itu tuh jalur emak lu ya, apa jalur langit, karena kan kayak gue interview hari ini, tes interview HR gitu-gitu hari ini, besoknya langsung interview user, besoknya langsung diterima. Kayak kan kalau itu maksudnya kalau secara company yang Besar. Yang sekelas company itu tuh kayak nggak secepat itu prosesnya kan. Cuman gue kemarin secepat itu emang karena company lagi butuh. Tapi menurut gue itu juga karena sebenarnya ya doa orang tua kan. Kayak betul. Kalau nggak didoain mungkin nggak secepat itu prosesnya. Tapi gue malah menurut gue itu tidak bersyukur, kurang bersyukur. Karena gue padahal ya itu karena idealis itu. Karena gue idealis dan tidak realistis. Kayak padahal setelah sekarang gue kerjanya ya jadi arsitek, gue kayak pengen balik jadi itu dulu, desain engineer, kayak apa sih lingkup kerjanya tuh nggak sebesar itu yang dikerjakan. Dan gue nggak stres sekarang dengan benefit yang kalau dihitung-hitung kurang lebih sama. Kayak mana bisa nyantai kan di sana, pulang kerja masih bisa nyantai kan. Iya tuh pulangnya jam 4 padahal.
Aduh lembur sayang. dibayar. Oh iya jam 4 jadi dia pulang ya? Iya, gue pulang jam 4. Pulang jam 4 tuh gue masih bisa nge-freelance lain-lain gitu. Sekarang nggak Agak bisa, susah udah sih. nggak bisa lagi. Sama sih, apalagi gue dulu kan PP juga jauh, lumayan jauh sama kayak dia Iya, kan sejam gitu. Wah gila itu habis di jalan. ya habis di jalan aja sih, capeknya tuh di jalan bukan di lapangannya gitu. Balik lagi kerja keras membuahkan hasil itu yang Asik. penting. Jadi kalau yang mau resign belum ada Ya, arah, ya udah siapin dulu siapin dana dulu minimal. dananya, terus kalian ya harus bisa nabung dari sekarang. Ya mau resign apa enggak ya tetap harus tabungan dong. Ya enggak? Enggak punya tabungan ya ya masa nabung enak percaya sama gue. Pasti. Nabung tuh kayak lu punya duit tuh kayak lu ada apa-apa tuh kayak udah tenang. Terus kamu liburan kayak bisa ngatur duit. Kayak mending nabung kata gue. Nabung is the best. Nabung kalau kata orang nabung is key. Tabungan ada kunci. Kunci nggak tahu kunci apa. Bukan kunci Inggris kan? Kunci Inggris. Terus biar orang nggak menyesal, kira-kira apa yang harus disiapin gue lagi? Kan lu udah beberapa kali resign nih. Iya, sebenarnya gue yang kurang oke di company sekarang tuh karena rata-rata orang-orang karyawan-karyawan yang lain tuh pada pertama kali kerja di company ini sampai sekarang masih di sini. Oke. Dan sedangkan gue udah dulu pas magang pas kuliah gue udah magang 2 kali. Terus setelah kerja sebelum di company sekarang gue juga udah pernah kerja di 2 company lain dan gue nge-freelance juga. Maksudnya kayak gue pengalaman kerja di company-company lain tuh ada Oke. yang menurut gue kayaknya company gue yang sekarang tuh kurang efektif dan gitu-gitu. Gue coba tuh ngomong ke atasan gue gini-gini, cuman atasan gue kan emang udah berumur ya, udah Oke. senior lah. Itu tuh dia kayak, eee, ya gue mikirnya nggak harus diterima, cuman setidaknya dipertimbangkan lah. Karena kan gue mikirnya ya POV anak zaman sekarang. Ya. Tapi dia tuh jawabnya kayak, ya udah company ini udah works kayak gini selama berapa puluh tahun kayak gini. Ya udah, cuman kan si bos gue tuh mengeluh kayak, "Kita kayak kurang ini deh, kayak kurang gitu." Karena dia ngomong, ya udah gue sampaikan dong kayak pemikiran gue, tapi dia malah langsung diblok. Jadi menutup Iya, ini padahal ya pendapat. mungkin pendapat gue nggak benar, cuman setidaknya dipertimbangkan gitu loh. Itu nggak langsung diblok kayak, "Udah sih lebih senior kamu atau apa." Udah gitu kayak, ya udah. Kayak gue juga kan gue ngelihat juga tuh senior-senior gue yang lain bawa apa yang lain, itu kayak gue nggak bisa membayangkan kalau gue 10 tahun lagi akan di posisi mereka, saya nggak mau. Apalagi di sana banyak senior yang umurnya udah panjang ya sebenarnya. Iya, Aduh. udah 13 tahun, 15 tahun kayak. Kalau saran gue sih resign sih sekarang sih. Ayo untuk senior-senior di luar sana, tolong dengarkan pendapat kita Iya. karena masukan dari manapun itu sangat bermanfaat. Walaupun belum tentu benar, Yes, cuman setidaknya setidaknya dipertimbangkan. dipertimbangkan. Atau walaupun menurut kalian nggak masuk akal, pura-pura dipertimbangkan aja. Ya lebih baik kayak gitu ya. Iya kayak, "Oh iya udah makasih ya masukannya." Udah gitu aja cukup menurut gue. Karena kayak kalau lu langsung ngeblok tuh kayak, oh ya udah, gue kalau ada pemikiran apapun nggak akan mau ngomong lagi Iya jadinya. betul. Yang mungkin susah sih. yang mungkin sebenarnya yang gue omongin mungkin bisa dipertimbangkan atau mungkin solusi dari gue belum yang terbaik, setidaknya ada opsi solusi lain gitu loh daripada solusi yang udah pernah dijalanin. Karena gue mikirnya gue pernah kerja di company gede, gue pernah magang di BUMN. Menurut gue bisa sih dicontoh cara-cara company yang udah besar ini diterapkan di company sekarang, sebenarnya mereka nggak mau. Jadi kayak ya udah. Emang habitnya udah beda sih. Kayak mereka udah works kayak gitu dari lama. Ya udah. Kalau kita kan ya mengikuti zaman aja karena kan masih muda ya. Jadi gue diterima nggak di rumah? Diterima dia freelance. Di rokok mana aja boleh, yang penting oke. Yang penting kerja. Sama nggak pernah muluk-muluk, guys. Terus kalau sebelum resign, apa yang harus diyakinkan selain duit? Selain keamanan finansial kayak setelah resign gue akan tetap hidup gitu. Selain itu apa? Kira-kira. Kita belum pernah ini ya. Jadi Pak, Pernah resign tanpa backup ya? ya gitu. Pun kita juga belum pernah
gue sama sekali nggak pernah manfaatin duit orang tua kecuali pas kuliah. Hmm. Gue ya udah kalau gue resign berarti gue udah siap gitu. Harus siap Udah dulu. siap, semua udah siap, nggak boleh ada alasan gitu. Jadi lu udah siap, lu udah punya backup plan nanti setelah resign mau kemana, itu harus semua harus benar-benar dimatangkan. Jadinya kalau lu nggak resign tanpa ada backup plan ya itu nama bunuh diri gitu. Iya. Betul. Jangan pernah berlindung dikata nggak nyaman, tapi lo harus tetap survive. Jakarta keras, asik. Enggak, bukan Jakarta keras, Jabodetabek keras. Gitu. Iya. Kalau bisa Terima, sih ya. lu buka usaha seminim mungkin ya Iya. modalnya ya. Karena gue sama Rizal ini awal-awal kita banyak project kita ngebangun ini pun tanpa Tanpa modal modal, gitu. gitu. Karena kita cuma ngandelin klien pertama dapat ya udah kita putar gulung terus gitu. Karena kan awalnya kan kita kerja ya. Ya. Sampingan gitu akhirnya kita ngumpulin dana buat bikin perusahaan itu. Bukan dana bos, asik. Hei. Berarti intinya sebelum resign tuh kayak lu harus bertanggung jawab atas hidup Yes, sendiri that's right. gitu. Tanggung jawab itu nomor 1. Nggak boleh cengeng gitu kan. Iya, lu udah dewasa ya cengeng janganlah. Iya, kalau kalian pun lagi buka usaha ya atau enggak lagi bikin company Memulai gitu, sesuatu. memulai sesuatu ya. Kalau bisa jangan pacaran dulu sih. Ya, Karena itu ngabisin duit. Betul. Karena ngabisin duit. Kalau dia pasti enak-enak aja gitu. Kalau kita kan kayak, anjing sekali jalan kita harus ngeluarin berapa gitu. Apalagi kalau tiap minggu kita jalan, wah. Tiap minggu lah. Iya. Boncos juga tiap minggu. Gitu lah. Tapi iya sih sebenarnya gue merasa kalau di persiapan resign kayaknya belum butuh deh pacar. yes. Ya betul. Jangan kalau bisa jangan. Iya. Ribet nanti. Kecuali ya pacar kalian sesupport itu kayak oh cewek gue lagi mempersiapkan resign nih udah gue akan support aja nggak mengganggu tuh bisa. Cuman kan kayak dikit ya orang yang bisa kayak gitu. Iya. Itu kayak ya udah sebaiknya sendiri dulu aja sampai hidup sudah membaik. Nah, betul. Intinya satu lah, jangan bikin beban, itu doang. Buat cewek-cewek luar sana, survive cowok lo. Apa? Suprot. Asik. Suprot cewek-cewek kalian. Suprot cowok-cowok kalian gitu. Jadi mungkin buat Sekian. kalian yang lagi pengen resign, lagi mempertimbangkan resign atau lagi menyiapkan resign, dana resign, Yes. semua hal tentang resign, ya semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya lah. Ini based on pengalaman aja sih. Iya, karena kita bertiga udah pernah resign beberapa kali. Yes. Salah satunya gue udah beberapa kali resign. Jadi ya setidaknya kalian jangan menyesal kayak gue dulu. Kayak resign nekat tanpa pegangan uang sama sekali. Yang sebenarnya gue nggak minta waktu itu, tapi kayak emak gue akhirnya kasihan kayaknya. Kayak lebih baik ya gitu lah ya. Jadi setidaknya kalau mau resign ya udah siapin CV, siapin duit, siapin semuanya sampai kayak lu minimal bisa hidup setelah resign tanpa bantuan orang lain. Kalau bisa ya jangan resign dulu lah gitu. Dikuat-kuatin dulu sambil nyari-nyari ya, bangun bisnis atau nyari-nyari apa? Banyak kok sampingan sekarang. Iya, banyak sampingan. Bisa jadi affiliate dan lain-lain. Konten kreator yang sekarang sedang gue coba, doain ya. Gak usah takut kehilangan rezeki lah, Allah kan maha kaya. Nice. Oke. Yaudah, jadi sekian dari kita ya. Thank you.